Oke, halo guys, kembali lagi bersama kita di channel spare part mobil mainan Aki. Jadi kembali lagi bersama YouTube edukasi kita. Jadi kali ini kita mau mengedukasi tentang 5 hal yang harus kalian ketahui tentang mobil Aki. Ya, jadi disimak videonya, langsung aja kita bahas 5 hal itu yang wajib kalian ketahui supaya buat referensi lah buat kalian, buat edukasi juga. Jadi langsung aja spill. Oke, jadi hal yang pertama yang harus kalian ketahui tentang mobil Aki adalah jangan langsung cas mobil Aki dalam keadaan setelah dipakai ya. Jadi keadaan masih aktif, jangan langsung dicas karena itu dapat menyebabkan aki mobil kalian bisa soak ya. Jadi kalau bisa kalian tunggu cooldown dulu setelah dipakai baru kalian charging ya. Jadi kayak gitu. Untuk hal pertama, jangan langsung di charging ketika mobil lagi kalian habis dipakai ya. Jadi itu masih dalam keadaan aktif banget gitu. Tunggu cooldown bentar, habis itu baru boleh kalian cas. Oke. Jadi itu yang pertama. Terus oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, jadi yang kedua adalah jangan tunggu sampai mobil aki kalian benar-benar mati total untuk charging ya. Jadi jangan sampai mobil aki kalian itu ngecasnya ketika mati total, karena itu dapat merusak aki kalian. Jadi sebisa mungkin setelah terasa mobil akinya tenaganya melemah, bisa langsung di charging saat itu juga. Jadi jangan sampai nunggu mati total ya, karena itu dapat merusak aki kalian juga. Ini masih berhubungan tentang maintenance aki. Jadi kayak gitu hal yang kedua yang harus kalian ketahui. Oke, kita lanjut ke hal yang ketiga yang harus kalian ketahui tentang mobil aki kalian ya. Jadi untuk hal yang ketiga, kalian harus bedakan 6 volt dan 12 volt ya. Jadi untuk jaga-jaga 6 volt itu khusus dipakai anak-anak di umur 1 sampai 3 tahun yang berat badannya sekitar 20 kilo aja ya. Jadi biasanya dipakai cuma untuk satu gearbox kalau 6 volt ya. Kecepatannya itu standar, jadi jangan sampai overweight ya. Jadi jangan sampai dipakai beban berlebihan. Kalau 6 volt cukup 20 kilo aja. Jadi hanya satu gearbox juga kuatnya. Kalau itu kok kalau untuk 6 volt. Jadi untuk 12 voltnya cocok untuk anak berumur 4 sampai 6 tahun ya. Berat badannya sekitar 30 kiloan kalau bisa. Jadi kayak gitu. Tentunya untuk 12 volt ini lebih bertenaga ya, kekuatannya juga lebih cepat dan juga mampu untuk menggunakan 2 gearbox sekaligus. Jadi bisa sampai 30 sampai hampir 35 kiloan. Jadi bisa dipakai untuk anak berat badan segitu ya. Jadi jadi untuk hal keempat yang wajib kalian ketahui tentang mobil aki, jangan sampai kalian pakai di jalan yang menanjak, karena itu bakal merusak di bagian dinamo dan juga gearboxnya. Jadi karena menanjak itu kan melawan arah kan ya. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu lama, misal pun harus menanjak jangan terlalu lama. Jadi sebisa mungkin langsung dimainkan kalau bisa di tempat yang datar. Dampak dari itu, karena melawan arah itu menyebabkan dinamo kalian cepat rusak yang pertama. Terus yang kedua bakal membuat aki kalian juga berpengaruh kepada aki juga, karena aki harus mengeluarkan energi yang lebih ekstra untuk mobil aki kalian, dan juga bisa bakal merusak ke bagian dalam gearbox ya. Jadi kalian kalau bisa maintenance baik-baik ketika pakai
jadi pemakai yang pandai ya, jangan yang asal pakai. Jadi kalau bisa dirawat dengan baik-baik. Oke, jadi kayak gitu untuk hal yang keempat. Oke, kita lanjut ke hal kelima yang wajib kalian ketahui tentang mobil aki. Jadi untuk yang kelima ini lebih ke tips ya. Jadi untuk kalian ada beberapa tips buat kalian untuk merawat mobil aki kalian. Jadi yang pertama untuk mengecas, jangan sampai kalian tinggal seharian ya kalau bisa. Jadi kalau bisa cas sampai 6 sampai 8 jam aja. Jadi maksimal untuk 6 volt itu 5 jam udah cukup. Untuk 12 volt 6 sampai 8 jam aja. Jadi jangan terlalu berlebihan karena itu masuknya ke overcharging ya. Terus untuk yang kedua, kalian harus bisa menyesuaikan untuk beban anak yang lagi pakai mobil lagi ya. Jangan sampai overweight kayak tadi yang dimaksud, karena overweight itu udah bakal merusak lah bagian dalamnya mobil lagi. Jadi kalau bisa harus disesuaikan dengan bebannya. Tips yang ketiga, gunakan spare part yang sesuai dengan spesifikasi mobil. Misal kalian pakai 6 volt, kalian mau beli spare part, sesuaikan juga yang spesifikasinya untuk 6 volt. Jadi berkesinambungan. Jadi kalau aki kalian 6 volt, kalian juga harus pakai dinamo, pakai spare part lain yang support untuk 6 volt. Jadi harus benar-benar sesuai. Makanya kita tekankan kalau ke customer yang mau beli, kita selalu konsultasikan dulu, tanya-tanya dulu sebelumnya pakai apa, dan kita sesuaikan dulu karena takutnya tidak tahan lama karena perbedaan voltase dan spesifikasi. Jadi kayak gitu. Terus untuk tips yang kelima, kalian jangan sampai cuci mobil aki kalian ya, apalagi terkena air, jangan sampai. Kalau hujan-hujan jangan sampai dipakai. Jadi untuk mobil aki itu dilarang banget sama yang namanya air. Jadi karena rentan banget untuk spare partnya terkena air. Jadi kalau mau cuci mobil itu cukup dibasahin dan dibersihkan menggunakan lap saja. Jadi nggak perlu yang sampai cuci, bakal merusak spare partnya. Jadi kayak gitu, jangan sampai terkena air ya. Untuk terakhir aku mau sampaikan buat kalian untuk fakta mobil aki sebenarnya. Misal mobil aki kalian terasa pelan, mobil aki kalian terasa lambat, kayaknya mau rusak, itu belum tentu mobil aki kalian rusak ya. Kalian bisa cek dulu bagian part mana. Biasanya hanya perlu ngecek spare partnya untuk mengembalikan mobil aki dalam keadaan semula. Jadi kalian hanya perlu part mana yang rusak dan kalian ganti part itu, mobil aki akan kembali seperti semula. Jadi kita menyediakan jasa servis untuk khusus area Surabaya. Misal kalian di luar Surabaya, kalian juga bisa konsultasi ke kita. Kalian bisa hubungi yang dari tadi tercantum di sebelah sini WA-nya. Kita juga menjual spare part lengkap dan bergaransi tentunya. Untuk mobil aki kalian bisa langsung cek ke www.sparepartmobilmainanaki.com, dan aku bakal taruh link marketplace-nya ada di link deskripsi. Jadi buat kalian yang butuh atau mau cari-cari part-part mobil aki kayak roda dan kebutuhan mobil aki, kalian bisa langsung cek link deskripsi. Oke, jadi kayak gitu untuk YouTube kita kali ini. Buat kalian yang mau request video untuk YouTube, kalian bisa komen aja dan request di kolom komentar di bawah. Jadi kayak gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. See you in the next video. Bye bye.